Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Ada kesalahpahaman yang umum tentang olahraga, bahwa olahraga itu harus intens agar efektif. Bersepeda santai keliling kota, bagi sebagian orang, dianggap bukan olahraga. Olahraga menurut mereka harus mengucurkan keringat dengan deras. Bila napas belum ngos-ngosan, bukan olahraga. Tetapi orang melupakan bahwa olahraga kardio intensitas rendah sangat bermanfaat bagi kesehatan dan kebugaran tubuh secara menyeluruh. Olahraga kardio intensitas rendah dapat dilakukan oleh siapa saja. Bahkan bagi pesepeda antusias dan profesional, bersepeda dengan intensitas rendah mutlak dibutuhkan sebagai bagian dari latihan kebugaran dan daya tahan tubuh. Jenis latihan yang lebih lembut dan lebih mudah diakses ini bisa menjadi gaya kebugaran yang sempurna untuk pemula, atau untuk membantu kita memulai latihan kembali setelah beristirahat sejenak dari berolahraga. Apa itu latihan kardio intensitas rendah? Latihan kardio intensitas rendah juga disebut sebagai Low Intensity Steady State atau LISS. Menurut American College of Sport Medicine, latihan kardio intensitas rendah bila kita bersepeda antara 57% hingga 63% dari detak jantung maksimum untuk periode yang stabil dan berkelanjutan, biasanya selama 30 menit atau lebih. Latihan kardio dengan intensitas rendah memiliki dampak yang rendah dan memberikan semua manfaat kardiovaskular dari latihan tanpa membebani persendian. Gaya kardio ini dapat digunakan sebagai pemanasan sebelum latihan ketahanan dan pendinginan setelah latihan ketahanan, dan sangat cocok untuk bersepeda dengan metode puasa. Kardio intensitas rendah juga dapat membantu pemulihan sehabis latihan dengan intensitas tinggi, karena kardio intensitas rendah meningkatkan aliran darah dan sirkulasi ke otot kerja. Prinsip kerja kardio intensitas rendah. Menurut American Council of Exercise atau ACE, kardio intensitas rendah dapat meningkatkan kapasitas aerobik kita atau meningkatkan kemampuan tubuh untuk menggunakan oksigen selama bersepeda. Dengan bersepeda intensitas rendah ini, membuat tubuh mampu memecah karbohidrat dan lemak menjadi bahan bakar, memperkuat otot-otot yang berkedut lambat, dan mengangkut oksigen lebih efektif ke otot-otot tubuh. Selama latihan intensitas rendah, otot kita mengandalkan energi dari kombinasi oksigen, karbohidrat, dan lemak. Seiring waktu, tubuh kita akan menjadi lebih efisien dalam menggunakan sumber energi ini, yang berarti kita akan mampu bekerja secara fisik dalam jangka waktu yang lebih lama. Sebuah artikel tahun 2001 tentang jenis dan pelatihan serat otot yang diterbitkan dalam Strength and Conditional Journal menjelaskan kardio intensitas rendah juga membantu memperkuat serat otot jenis berkedut lambat. Memperkuat serat otot tipe 1 ini membantu tubuh meningkatkan efisiensi oksigen selama latihan aerobik. Manfaat latihan kardio intensitas rendah. Mayo Clinic merekomendasikan pelatihan kardio untuk menurunkan risiko kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup. Kardio intensitas rendah dapat membantu memperkuat jantung, paru-paru, otot, dan tulang, sama seperti sesi latihan yang lebih intens. Latihan kardio intensitas rendah juga menenangkan sistem saraf, sehingga kita bisa tidur lebih nyenyak setelah berolahraga. Manfaat lain dari latihan kardio intensitas rendah meliputi memberikan dorongan endorfin, bahan kimia pembawa perasaan senang yang dilepaskan oleh otak, sehingga akan meningkatkan suasana hati kita menjadi lebih bahagia, mengurangi kekakuan, rasa sakit, atau cedera, melalui aktivitas bersepeda yang lebih rendah benturan, dapat membantu mengelola atau mencegah masalah kesehatan,
termasuk tekanan darah tinggi, diabetes, dan penyakit jantung. Bagaimana bersepeda dengan intensitas rendah? Banyak cara mengidentifikasi bahwa aktivitas bersepeda kita termasuk intensitas rendah, antara lain: 1. Bersepeda dengan kayuhan yang ringan. Paha, kaki, dan lutut tidak sampai merasakan panas atau beban yang berat. Gunakan gear ringan dan kayu sepeda secepat mungkin yang bisa kita capai. 2. Zona detak jantung intensitas rendah secara umum adalah sekitar 50% hingga 60% dari detak jantung maksimum. Jadi jika detak jantung maksimal adalah 200, kita harus menjaga detak jantung sekitar 100 hingga 120 detak per menit. 3. Hindari bersepeda dengan nafas yang terengah-engah. Kardio intensitas rendah harus dilakukan pada tingkat di mana kita masih dapat melakukan percakapan yang menyenangkan dan mudah dengan teman bersepeda kita. 4. Kecepatan adalah indikator lain seberapa keras kita bersepeda. Agar bersepeda termasuk intensitas rendah, jagalah kecepatan rata-rata maksimal 20 km per jam di jalan datar. 5. Cadence atau jumlah putaran pedal per menit biasanya akan melambat ketika mulai memasuki rute tanjakan. Ini indikasi intensitas bersepeda kita mulai meninggi. Latihan intensitas rendah adalah latihan di mana kaki dapat berputar dengan bebas. Kita tidak akan berjuang untuk mendorong pedal ke bawah. Pertahankan cadence pada kecepatan yang mudah dengan menggunakan gear yang lebih kecil atau lebih mudah. 6. FTP, Functional Threshold Power. Bila kita memiliki catatan FTP bersepeda, misalnya kita memiliki FTP 200 watt, maka bersepedalah dengan power 55 hingga 75% dari FTP, yaitu antara 110 hingga 150 watt. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.